Singapura telah mencatatkan prestasi yang gemilang dalam dunia ekspor biodiesel dalam 3 tahun terakhir. Rata-rata ekspornya mencapai 5,1 miliar US$ atau sekitar 84 triliun rupiah per tahun, dengan total volume ekspor mencapai 585.000 metrik ton dan tingkat pertumbuhan rata-rata sebesar 9,8% per tahun. Ini adalah pencapaian luar biasa, mengingat Singapura tidak memiliki lahan sawit sama sekali, tetapi berhasil memproduksi biodiesel dalam jumlah yang sangat besar. Padahal, secara umum, produksi biodiesel membutuhkan lahan sawit setidaknya seluas 150.000 hektar. Jika dibandingkan dengan luas daratan Singapura, angka tersebut lebih dari 2 kali lipat luas negara itu sendiri. Namun, keunggulan Singapura dalam hal teknologi pengolahan dan rantai pasok global telah memungkinkan mereka untuk menguasai pasar biodiesel internasional. Meski demikian, dominasi Singapura di industri ini kini menghadapi tantangan besar dengan kehadiran pemain baru dari Indonesia. Sebuah entitas yang tidak hanya memiliki modal dan teknologi lebih unggul, tetapi juga akses langsung ke sumber bahan baku dan pasar global. Perusahaan tersebut adalah Agrinas Palma Nusantara, sebuah raksasa baru di sektor energi terbarukan yang berpotensi menggeser posisi Singapura dalam ekspor biodiesel dunia. Agrinas Palma Nusantara resmi berdiri pada Februari 2025 sebagai badan usaha milik negara yang lahir dari merger dengan PT Indra Arya. Sebelumnya, PT Indra Arya lebih dikenal sebagai perusahaan yang bergerak di bidang konsultasi teknik dan manajemen konstruksi. Namun, setelah proses restrukturisasi, perusahaan ini kini sepenuhnya berfokus pada pengelolaan perkebunan kelapa sawit dan pengembangan energi terbarukan. Dengan suntikan modal sebesar 8 triliun rupiah pada tahun 2025, Agrinas telah siap beroperasi tanpa ketergantungan pada anggaran pendapatan dan belanja negara, APBN. Lebih dari itu, perusahaan ini akan masuk dalam kelompok Denantara, sebuah holding strategis yang berperan besar dalam pengelolaan sumber daya alam Indonesia. Sebagai bagian dari Denantara, Agrinas tidak hanya bertujuan meningkatkan produksi biodiesel, tetapi juga memastikan rantai pasok industri sawit nasional lebih terintegrasi dan memiliki daya saing global. Bahkan, pada bulan depan, Denantara sudah mulai menerima dividen pertamanya dari berbagai anak usaha di sektor energi dan perkebunan. Ini membuktikan bahwa strategi pengembangan industri berbasis sumber daya alam yang diterapkan oleh pemerintah telah menunjukkan hasil nyata. Keistimewaan Agrinas semakin tampak dengan pengambil alihan lahan seluas 438.000 hektar dari Kejaksaan Agung dan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan pada Maret 2025 lalu. Langkah ini bukan sekadar ekspansi bisnis, tetapi juga bagian dari komitmen pemerintah untuk memperbaiki tata kelola industri sawit yang selama ini sering dikritik karena isu lingkungan dan sosial. Dengan mengambil alih lahan dari perusahaan yang bermasalah, Agrinas tidak hanya memperluas kendali atas sumber daya strategis, tetapi juga berkontribusi dalam program ketahanan energi nasional. Melalui pengembangan biodiesel B40 dan B50, Agrinas memastikan bahwa Indonesia mampu memenuhi kebutuhan energi dalam negeri tanpa harus bergantung pada impor bahan bakar fosil. Hal ini menjadi langkah besar dalam transisi menuju energi hijau yang lebih berkelanjutan. Lebih jauh lagi, keberadaan Agrinas juga membuka peluang terciptanya lapangan kerja baru yang signifikan di sektor perkebunan dan industri pengolahan sawit. Saat ini, produksi minyak sawit mentah, CPO, Indonesia mencapai sekitar 48 juta ton per tahun, ditambah dengan 46 juta ton dari sawit inti. Sehingga total produksi sawit nasional mencapai 52,7 juta ton. Jika implementasi biodiesel B50 diterapkan secara penuh, maka kebutuhan sawit nasional akan meningkat hingga 17,9 juta ton per tahun. Ini menimbulkan kekhawatiran bahwa permintaan tinggi terhadap sawit untuk biodiesel bisa mengganggu pasokan domestik untuk kebutuhan pangan, seperti minyak goreng. Namun, dengan adanya pengambil alihan lahan dari perusahaan nakal, Indonesia tidak perlu khawatir kehabisan pasokan sawit untuk kebutuhan domestik maupun ekspor. Sebab, lahan-lahan yang sebelumnya tidak produktif kini bisa digunakan untuk meningkatkan produksi sawit tanpa perlu melakukan ekspansi yang merusak hutan. Dengan strategi ini, Indonesia bisa tetap menjalankan program B50 tanpa mengganggu stabilitas harga minyak sawit dan minyak goreng di dalam negeri. Selain itu, penerapan biodiesel B50 juga membawa dampak besar terhadap neraca ekspor dan ketahanan ekonomi Indonesia.
Saat ini, sekitar 50-60% produksi sawit Indonesia masih diekspor dalam bentuk bahan mentah. Meskipun harga sawit belakangan ini mengalami peningkatan, tetapi ketergantungan terhadap pasar global masih menjadi risiko besar. Jika B50 diterapkan, maka sekitar 25% dari ekspor CPO akan dikurangi, dan 75% produksinya akan diserap oleh pasar domestik. Ini berarti Indonesia tidak lagi terlalu bergantung pada fluktuasi harga sawit di pasar dunia, karena konsumsi dalam negeri bisa menyerap lebih banyak produksi. Sekilas, kebijakan ini tampak mengurangi potensi penerimaan devisa dari ekspor. Namun, pada kenyataannya, strategi ini justru meningkatkan nilai tambah bagi perekonomian nasional. Alih-alih hanya mengekspor CPO mentah, Indonesia kini bisa mengekspor biodiesel dengan nilai yang jauh lebih tinggi. Sebagai ilustrasi, harga minyak sawit mentah, CPO, saat ini sekitar $800 per ton. Jika dikonversi menjadi biodiesel, maka dari 1 ton CPO akan menghasilkan sekitar 0,95 ton biodiesel, dengan nilai jual mencapai $1,425 per ton. Setelah dikurangi biaya produksi sebesar $85 per ton, Indonesia masih mendapatkan nilai tambah sekitar $540 per ton dibandingkan jika hanya mengekspor CPO mentah. Jika strategi ini diterapkan secara menyeluruh, keuntungan dari ekspor biodiesel bisa mencapai lebih dari 1/10 dibandingkan ekspor CPO biasa. Ini adalah bentuk hilirisasi sektor kelapa sawit yang sesungguhnya, di mana Indonesia bukan lagi sekadar eksportir bahan mentah, tetapi juga produsen bahan bakar terbarukan yang memiliki nilai ekonomi lebih tinggi. Tahun 2024 lalu, ekspor sawit Indonesia mencapai 29,5 juta ton. Jika seluruhnya dikonversi menjadi biodiesel, maka total keuntungan yang bisa diraih mencapai $42 miliar atau sekitar Rp696 triliun. Dengan kata lain, nilai ekspor sawit nasional bisa meningkat lebih dari 2 kali lipat hanya dengan mengubah pola ekspor dari bahan mentah menjadi produk jadi. Keuntungan lain dari skema ini adalah bahwa uang hasil ekspor biodiesel akan tetap berada di dalam negeri, tidak lagi tersimpan di luar negeri, terutama di Singapura yang selama ini menjadi pusat transaksi perusahaan swasta di industri sawit. Dengan begitu, devisa negara bisa lebih terjaga, dan perekonomian nasional bisa lebih stabil. Dengan dukungan dari New Development Bank yang dikelola oleh BRICS, proyek-proyek infrastruktur biodiesel di Indonesia kini mendapatkan pendanaan yang lebih kuat. Selain itu, biodiesel Indonesia juga telah mendapatkan sertifikasi ISPO, Indonesian Sustainable Palm Oil, dan sertifikasi ICC. Ini adalah 2 sertifikasi utama yang menjadi syarat bagi produk biodiesel agar bisa masuk ke pasar internasional, terutama Uni Eropa yang memiliki regulasi ketat terkait energi hijau. Dengan pencapaian ini, Indonesia kini berada di posisi yang lebih kuat dalam menghadapi persaingan di industri biodiesel global. Dengan semua keunggulan yang dimiliki Agrinas Palma Nusantara, mulai dari akses langsung ke lahan sawit yang luas, dukungan modal yang besar, hingga teknologi produksi yang lebih efisien, Indonesia kini berada di jalur yang tepat untuk menguasai pasar biodiesel dunia. Tidak hanya itu, strategi hilirisasi yang dijalankan oleh Agrinas akan membawa dampak positif yang sangat besar bagi perekonomian nasional, baik dalam bentuk peningkatan nilai ekspor maupun penciptaan lapangan kerja baru. Langkah ini juga akan mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap ekspor bahan mentah, yang selama ini membuat negara rentan terhadap fluktuasi harga global. Dengan konversi CPO menjadi biodiesel, nilai tambah yang dihasilkan meningkat secara signifikan, sehingga tidak hanya memberikan keuntungan ekonomi, tetapi juga memperkuat posisi Indonesia sebagai pemain utama dalam industri energi terbarukan. Apalagi dengan adanya sertifikasi ISPO dan ICC, biodiesel Indonesia kini telah memenuhi standar global, yang memungkinkan produk ini bersaing di pasar Uni Eropa, yang selama ini lebih banyak mengimpor biodiesel dari Singapura dan Malaysia. Ini adalah momentum yang tidak boleh disia-siakan. Jika semua strategi ini dijalankan dengan konsisten, maka dalam beberapa tahun ke depan, bukan tidak mungkin Agrinas Palma Nusantara akan menjadi perusahaan biodiesel terbesar di dunia, mengalahkan dominasi negara-negara yang selama ini menguasai pasar energi hijau global. Maka, kini tinggal menunggu waktu sebelum dunia melihat perubahan besar dalam industri biodiesel global. Indonesia, yang selama ini lebih dikenal sebagai pemasok bahan mentah,
kini mulai menunjukkan tajinya sebagai produsen produk jadi dengan nilai tambah yang jauh lebih tinggi. Agrinas Palma Nusantara bukan hanya sekadar perusahaan baru di sektor biodiesel, tetapi juga simbol dari kebangkitan industri energi terbarukan di Indonesia. Dengan strategi yang matang, dukungan pemerintah, dan keunggulan sumber daya yang dimiliki, posisi Indonesia di pasar global akan semakin kuat. Lantas, bagaimana menurut kalian? Apakah kalian optimis bahwa Agrinas akan benar-benar menjadi penguasa biodiesel dunia? Atau masih ada tantangan yang perlu dihadapi? Silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa untuk memberikan tanggapan di kolom komentar. Sampai jumpa di video menarik selanjutnya.